Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Savitri. Di sini saya menjelaskan tentang konteks eksternal dan internal manajemen risiko Vivo tahun 2019. Vivo tercatat menempati peringkat kedua dalam daftar vendor smartphone terbesar di Indonesia versi IDC. Selain itu, Vivo menyebutkan mendapat kenaikan permintaan produk smartphone dari konsumen di Indonesia. Torengan tersebut tak membuat Vivo kendor. Vivo menyatakan telah menyediakan sejumlah terobosan untuk tahun 2020. Pertama, Vivo berencana untuk menghadirkan inovasi teknologi lewat sejumlah produk teranyarnya yang bakal digelontorkan di pasar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengisi seluruh segmen pasar baik kelas bawah hingga kelas menengah ke atas. Langkah ini sejalan dengan upaya Vivo untuk menarik konsumen untuk membeli ponsel sepanjang tahun 2019. Vivo telah meluncurkan setidaknya 17 smartphone Android terbaru. Beberapa seri di antara tersebut telah meraih penghargaan dari industri Vivo, yaitu Vivo F15, F17 Pro, Z1, dan S1 Pro. Adapun inovasi yang akan diboyong dalam smartphone terbaru nanti tak melulu soal fitur dan teknologi yang menyertainya. Inovasi bukan hanya dalam fitur terbaru tetapi juga varian produk, harga, dan desain, ujar senior brand director Vivo Indonesia Edi Kusuma dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas Tekno pada Kamis tanggal 26 Desember tahun 2019. Berdasarkan studi kasus yang diterima oleh Kompas Tekno pada tanggal 26 Desember tahun 2019 terdapat peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Peluang smartphone Vivo dapat digunakan seluruh segmen pasar, baik kelas bawah hingga menengah ke atas. Ancamannya adalah pesaing produk smartphone yang lain seperti Oppo dan Samsung. Kekuatan, Vivo tercatat menempati peringkat kedua dalam daftar vendor smartphone terbesar di Indonesia versi IDC. Selain itu, Vivo menyebutkan mendapat kenaikan permintaan produk smartphone dari konsumen di Indonesia, dan Vivo telah meluncurkan setidaknya 17 smartphone Android terbaru dan telah mendapatkan prestasi dari pemahaman inovasi yang akan diboyong dalam smartphone terbaru tak melulu soal fitur dan teknologi yang menyertainya, tetapi inovasi bukan hanya dalam fitur terbaru, tetapi juga dalam varian produk, harga, dan desain. Pandemi COVID-19 merupakan ancaman bagi industri perhotelan dan pariwisata. Dampaknya sangat signifikan jika Anda seorang manajer hotel. Strategi apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan masa pandemi dengan perspektif manajemen risiko? Yang dapat dilakukan seorang manajer yang pertama adalah kerja sama lokal. Bukan hanya pengalaman pelayanan di area hotel, melainkan pengalaman menyeluruh destinasi atau kota tersebut. Untuk itu, hotel harus bekerja sama dengan sektor lain di industri wisata, seperti pengusaha taksi, penyewa mobil, restoran, sarana kebugaran, atraksi wisata, dan pemandu wisata. Tentu saja, kerjasama tersebut bersifat bisnis to bisnis, yang artinya setiap pihak saling memperoleh keuntungan. 2. Nilai tambah. Dengan cara membuat situs pemesanan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat lokal dan wisata domestik hingga mereka mudah melakukan pemesanan. Yang ketiga, gift voucher. Bentuk voucher bisa berupa menginap, voucher spa, atau voucher jamuan teh sore hari. Yang keempat, layanan pesan antar. Restoran yang ada di hotel juga menerima pesan antar dari masyarakat di sekitar, sekaligus membangun kedekatan dengan konsumen masyarakat di mana mereka berada. Yang kelima, kreatif dan berinovasi. Pengusaha hotel harus kreatif dan fleksibel dalam menjalankan kerjasama dengan rekan-rekan baru di sekitar mereka. Pasar industri ditolak fokus pada teknologi dan padat karya. Perkembangan industri 4.0 merupakan ancaman atau peluang bagi karyawan di Indonesia dengan perspektif manajemen risiko. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi, pergantian tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin, dan teknologi cyber, teknologi informasi. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut menyakup sistem gambar fisik seperti robot internet dan internet of things. Tren ini telah mengubah banyak hal bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Prinsipnya, revolusi industri 4.0 menggabungkan mesin,
alur kerja dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di dalam sepanjang proses. Mengapa kita harus memperhatikan revolusi industri 4.0? Karena terdapat peluang dan ancaman. Pertama, peluang industri 4.0 berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas produk produksi, menurunkan biaya transportasi dan komunikasi, meningkatkan efektivitas logistik dan rantai pasokan, biaya perdagangan yang berkurang dan dapat membuat pasar baru, seperti mendorong membutuhkan ekonomi, namun di sisi lain mengadopsi sistem dari industri 4.0 membutuhkan biaya investasi yang mahal dan resiko yang cukup tinggi. Yang kedua adalah ancaman industri 4.0. Berdasarkan kajian McKinsey Global Institute, sebanyak 52,6 juta lapangan pekerjaan di Indonesia terancam tergantikan oleh teknologi otomatisasi. Lembaga tersebut bahkan memperkirakan sekitar 800 juta pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan pada tahun 2030. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sifatnya administratif dan pekerjaan di bidang produksi, karena akan lebih banyak otomatisasi. Namun, industri 4.0 juga akan menciptakan peluang bisnis baru serta pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi era industri 4.0? Yang pertama, perbaiki alur barang dan material. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Menggunakan teknologi digital. 4. Harmonisasi aturan dan kebijakan. 5. Menarik minat investor asing. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.